Shalom adik-adik. Nih, kakak mau menceritakan sesuatu cerita tentang firman Tuhan. Nah, kakak mau cerita tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nih, adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak merasakan kebaikan Tuhan? Nah, kalau adik-adik pernah merasakan kebaikan Tuhan, adik-adik boleh katakan dalam hati, terima kasih Tuhan. Tapi pada kali ini kakak menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Namun sebelum itu kakak mau nanya sesuatu sama adik-adik loh. Pertanyaannya adalah, adik-adik tahu nggak apa arti mujizat? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, cukup katakan apa yang ada dalam pikiran adik-adik. Nah, kakak akan kasih tahu nih bagi yang tidak tahu. Mujizat itu adalah perbuatan yang ajaib yang tidak bisa dilakukan manusia, tapi bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus kita. Adik-adik mau tahu nih, mujizat apa yang mau kakak ceritakan? Ayo, ada yang mau tahu? Penasaran kan? Yuk simak videonya. Nah, kakak akan menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Adik, tahu nggak kalau orang lumpuh itu adalah orang yang nggak bisa jalan loh. Dan adik-adik tahu Tuhan menyembuhkan orang lumpuh yang ada di depan matanya. Lah, kak, pasti adik-adik bertanya, kak, kok kenapa orang lumpuhnya bisa ada di hadapan Tuhan? Kan tadi orang lumpuh nggak bisa berjalan. Ya, orang lumpuh nggak bisa berjalan. Tapi adik-adik tahu ada 4 teman orang lumpuh ini membawa dia di dalam tempat tidurnya. Mereka mengangkat orang lumpuh ini berjalan, dan berjalan. Adik-adik tahu mereka mengangkat orang lumpuh ini, menggotong royongkan bersama-sama, bekerja sama-sama untuk mengangkat orang lumpuh ini ke atas atap. Adik-adik tahu ketika mereka tiba di atap, mereka membuka atap yang ada di tempat itu. Ketika mereka membongkar dan ketika mereka membuka, mereka dengan berlahan-lahan menurunkan orang lumpuh ini. Mereka mengikatnya dengan tali. Mereka mengikatnya dengan ketat, dengan erat, dengan kuat. Sehingga orang lumpuh ini bisa ke bawah, bisa turun ke bawah di hadapan Tuhan tanpa jatuh. Dan ketika di hadapan Tuhan, Tuhan datang mengatakan kepada dia, imanmu telah menyembuhkan engkau dan engkau sembuh. Bangkit dari tempat tidurmu, berjalanlah, katanya. Dan pada saat itu orang lumpuh itu berjalan. Dan adik-adik tahu ketika orang lumpuh itu berjalan, dia sangat senang. Dia percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan pasti melakukan mujizat. Tuhan bisa menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang memiliki kecacatan, orang-orang yang memiliki kekurangan. Adik-adik tahu ketika orang lumpuh itu telah berjalan, di situ banyak orang menyaksikan mujizat itu, sehingga orang-orang yang menyaksikan itu mereka memuliakan Tuhan. Tuhan sungguh hebat, Tuhan sungguh dahsyat, Tuhan ajaib, dimuliakanlah Engkau Tuhan, kata orang-orang di situ. Bahkan orang lumpuh itu pun ketika dia sembuh, dia berjalan dengan penuh sukacita. Dia ikut juga memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang layak dipuji, yang memiliki kekuatan, kuasa yang sungguh besar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adik-adik, nah pasti adik-adik bertanya nih, kak, kenapa sih orang lumpuhnya dibawa dari atap gitu? Kenapa nggak dari pintu rumahnya? Adik-adik tahu, di dalam rumah itu adalah rumah bait Allah. Pada saat itu, tepat di Kapernaum,
Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang di Kapernaum. Di situ ada orang-orang banyak sekali mendengarkan Tuhan berkhotbah. Tuhan mengajarkan mereka tentang kebaikan. Tuhan mengajarkan kepada mereka tentang keselamatan. Tuhan mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran. Dan pada saat itu di dalam bait rumah Allah itu, di situ ada banyak orang sehingga orang lumpuh dan keempat temannya ini tidak bisa masuk melalui pintu. Bahkan adik-adik tahu mereka tidak bisa masuk dari jendela. Jadi jalan satu-satunya, jalan keluar satu-satunya, solusi satu-satunya adalah dari atap. Tuhan memberikan mereka pengertian. Tuhan mengajari mereka untuk membuka atap supaya mereka dari atap menurunkan orang lumpuh agar orang lumpuh ini langsung datang ke hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, pelajaran yang kita dapat dari cerita tersebut, pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, kita harus menolong. Kita harus menolong teman-teman kita yang kesusahan. Seperti keempat teman yang buta, dia menolong temannya yang buta karena dia tahu temannya ini membutuhkan pertolongan.